Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, seperti biasa saya mau bagiin ide menu harian. Dan tentunya ide menu harian ini ala-ala rumah saya ya. Untuk takaran bumbu dan jumlah bahan yang dipakai disesuaikan aja ya dengan selera masing-masing. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua dalam menyajikan ide-ide menu harian di rumah masing-masing. Untuk teman-teman yang sudah lama bergabung, yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan terima kasih ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini yang akan saya bagikan 4 menu ya teman-teman. Dan tak perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja dengan menu yang pertama. Menu yang pertama ini saya mau masak ikan tongkol ya. Ini ada bumbu-bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai besar, jahe, kunyit, laos, serai, daun salam, dan juga kemiri. Pertama-tama yang mau saya tumis bumbu halus bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, laos, serai ya. Ini saya blender aja dengan sedikit air. Teman-teman yang mau ulek, yang mau tumbuk, silakan ya. Di sini saya cari praktisnya, saya blender aja. Dan itu saya tambahkan daun salam dan juga serai geprek ya. Kalau laosnya udah saya taruh di awal ya, di blender sekalian ya, karena laosnya tadi agak muda ya. Nah ini kita tumis-tumis bumbunya hingga harum ya. Lalu itu saya masukkan cabai besar dan juga cabai keriting yang sudah saya blender dengan sedikit air. Teman-teman yang mau ulek, mau tumbuk silahkan ya. Nah setelah ini, setelah bumbunya sudah harum, ini ikan tongkolnya sudah saya rebus tadi ya, dan juga saya sudah goreng kering. Sebelum digoreng saya marinasi dengan bumbu racik tempe goreng. Bumbu raciknya tadi pada waktu dimarinasi saya hanya pakai setengah ya, dan ada setengahnya lagi sayang dibuang, kita masukkan aja di tumisan bumbunya ya. Jadi saya nanti udah nggak pakai ketumbar lagi ya teman-teman. Nah setelah itu masukkan ikan tongkol gorengnya ya. Ini kita aduk-aduk dulu, kita campur merata bumbu dan juga ikan tongkolnya. Setelah itu tambahkan sedikit air agar bumbunya ini meresap ke dalam ikan tongkolnya ya teman-teman. Nah setelah bumbunya agak meresap, ini tadi saya masukkan santan instan ya yang cair, tapi tadi nggak sempat kepencet ya tombol rekamnya teman-teman ya, maklum ya. Intinya tadi saya sudah masukkan santan instan dan itu bumbunya hanya garam dan sedikit gula. Teman-teman yang mau pakai penyedap atau kaldu-kalduan silahkan ya. Dan ini tak perlu lama-lama lagi karena tadi ikan tongkolnya sudah digoreng, ini sudah mendidih. Ini sudah siap disajikan ya, dan menu yang pertama sudah jadi, ada gulai ikan tongkol. Kita lanjut ke menu yang kedua ya, ini mau masak terong dan juga tempe. Ini bumbunya hanya bawang merah, bawang putih, laos, cabai merah besar, cabai hijau besar, dan juga sedikit cabai kecil ya, dan semua bumbu-bumbunya hanya saya iris-iris. Setelah minyaknya panas, ini kita masukkan terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya ya, dan juga laos gepreknya ya. Nah kita tumis-tumis hingga matang, berubah warna dan harum ya. Setelah itu masukkan cabai-cabean ya yang sudah diiris-iris, dan ini kita tumis-tumisnya nggak usah terlalu lama-lama lagi ya. Dan setelah itu ini saya masukkan terong. Ini terong ungu 1 buah yang besar, saya iris bulat-bulat. Lalu saya bagi 2 ya, ini potongannya agak besar-besar ya. Karena tekstur terong itu kalau dimasak dia cepat lembek ya teman-teman. Jadi saya irisnya agak besar-besar ya. Ini kita tumis-tumis sebentar, lalu ini saya tambahkan sedikit air putih ya, biar terongnya matang. Nah ini kita tumis-tumis. Nah ini terongnya sepertinya sudah agak matang. Dan di sini saya tambahkan irisan tempe yang sudah saya goreng setengah matang. Itu masukinnya pada saat masih ada airnya ya.
dan bumbunya hanya garam dan sedikit gula. Teman-teman yang mau pakai penyedap dan juga kaldu-kalduan boleh ya. Ini kita tumis-tumis hingga airnya meresap ke dalam terong, ke dalam tempe, dan semua bahan matang ya. Dan di akhir saya masukkan lagi saus tiram biar agak gurih-gurih gitu ya teman-teman. Dan ini kita campur-campur hingga semua bahan matang, hingga airnya mengental seperti ini. Dan jangan lupa juga ya koreksi rasanya ya teman-teman. Dan tak perlu berlama-lama lagi, ini menu yang kedua udah mateng, tumis terong tempe. Kita lanjut ke menu yang ketiga. Menu yang ketiga di sini saya mau masak bihun ya teman-teman, bihun jagung. Dan yang pertama-tama ini saya mau orak-arik telurnya dulu ya. Ini 1 butir telur. Pada saat minyaknya sudah panas, kita orak-arik sebentar. Dan ini bumbunya hanya saya pakai bawang putih geprek ya teman-teman. Nah, teman-teman yang mau pakai daging ayam, mau pakai bakso atau udang silahkan ya. Di sini saya hanya pakai telur dan juga bawang putih. Setelah bawang putih harum, ini saya masukkan bihun jagungnya yang sudah saya rebus terlebih dahulu ya. Ini saya tadi rebusnya agak lama ya teman-teman. Jangan lupa digunting-gunting, dan juga pada saat ditiriskan airnya tambahkan sedikit minyak goreng ya biar dia nggak lengket-lengket. Nah, ini karena tadi rebusnya sudah agak lama, jadi kita masaknya nggak perlu lama-lama lagi ya. Itu saya masukkan bumbunya, garam dan juga sedikit gula. Yang mau pakai penyedap, mau pakai kaldu-kalduan silahkan ya. Dan intinya di sini ini bihun jagungnya sudah mateng. Jangan lupa koreksi rasanya ya teman-teman. Oke, menu yang ketiga sudah jadi, bihun goreng putih. Kita lanjut ke menu yang keempat. Ini ada sayur pakcoy. Mau saya cah ya teman-teman. Dan pertama-tama panaskan minyak goreng, dan itu saya hanya masukkan bawang putih geprek. Setelah bawang putihnya matang dan berubah warna, ini saya tambahkan air ya. Ini airnya agak banyak ya teman-teman, karena ibu saya ini suka yang berkuah-kuah ya masakannya. Dan seperti biasa bumbunya cuma garam dan juga gula. Teman-teman yang mau pakai penyedap atau kaldu-kalduan boleh ya. Dan yang pertama-tama setelah airnya mendidih, itu saya masukkan batang pakcoynya ya, karena ini batang teksturnya lebih keras daripada daunnya ya. Nah, setelah agak layu itu batangnya, baru kita masukkan daunnya. Lalu kita masak-masak hingga sayurnya mateng, hingga layu. Dan gak perlu berlama-lama juga ya teman-teman. Ini karena sawi itu kan daunnya teksturnya lembut ya, jadi kita gak perlu masak-masak. Nah, sampai di sini ini sayurnya udah matang, dan jangan lupa juga ya teman-teman koreksi rasanya. Oke, alhamdulillah menu yang keempat udah jadi, cah pakcoy. Oke teman-teman, 4 menu harian di rumah saya alhamdulillah sudah jadi ya. Ini ada gulai ikan tongkol, ada bihun goreng putih, ada cah pakcoy, dan juga ada tumis terong tempe. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sajikan ini bisa jadi inspirasi ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menonton video-video dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.